Mengapa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita? Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku berdiri di pintu surga. Ternyata kebanyakan orang yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang lemah, sedangkan orang-orang yang kemuliaan, yaitu orang berharta, orang yang mempunyai kedudukan dan kebahagiaan material, tertahan dari masuk surga. Tetapi penduduk neraka diperintahkan untuk masuk neraka. Aku berdiri di pintu neraka, ternyata kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah para wanita. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan di hadis lain diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat-lihat ke dalam surga, aku juga melihat-lihat ke dalam neraka. Maka aku melihat kebanyakan penghuni adalah para wanita. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Kutub Sita. Sungguh Allah telah menampakkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tentang surga dan neraka pada malam Isra Mi'raj. Ketika itu beliau melihat-lihat keluarga ke dalam surga. Ternyata penghuninya adalah orang-orang kafir. Ternyata penghuninya adalah orang-orang fakir. Beliau juga melihat ke dalam neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Sekarang yang kita tanyakan, apakah para wanita telah dijelaskan oleh beliau pada masa beliau? Jawabnya, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sebaik-baiknya masa adalah masaku. Kemudian sesudahnya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Hadis cukup dikenal di kalangan para ahli ilmu tentang kesahihannya. Lalu siapakah yang disebutkan oleh beliau tentang para wanita? Wallahu alam. Kemudian apa kesalahan mereka? Apakah mereka tidak taat kepada Allah atau Rasulnya? Apakah mereka berkeyakinan bahwa agama itu harus memuaskan hawa nafsunya? Atau telah menganggap bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya dalam kehidupan dunia? Kalaulah benar, berarti mereka adalah yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Katakanlah, apakah kami beritahu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Katakanlah, apakah mau kami beritahu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia saja perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa
Mereka berbuat usaha yang sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang mengingkari atau kufur terhadap ayat-ayat Allah dan menemuinya. Maka hapuslah amal pekerjaan mereka, dan kami mengadakan suatu pertimbangan terhadap amalan mereka di akhir kiamat. Demikianlah balasan mereka ialah jahanam, disebabkan mereka kufur, ingkar, dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Surat Al-Kahfi 18 ayat 103-106. Ketahuilah wanita muslimah, atau apakah mereka telah mengadakan adanya pilihan lain untuk urusannya? Padahal Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, tapi bagi mereka adalah pilihan lain agar sesuai dengan hatinya atau ikut-ikutan dengan orang-orang di sekitarnya. Padahal Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang muslim dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada baginya mereka pilihan tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah tersesat, sesat yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan firman-Nya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surat Taha ayat 124. Lalu kenapa mereka tidak itiba kepada para wanita yang pada masa lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tetapkan bahwa pada masa beliau yang terbaik? Bukankah pada masa sekarang ini telah mengikuti perbuatan Al-Yahud dan An-Nashara, sehasta demi sehasta, lalu sejengkal demi sejengkal? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa beliau bersabda, ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi lalu mencambukkannya ke tubuh manusia. Kemudian sekelompok wanita yang mengenakan pakaian namun layaknya telanjang, condong dan berjalan melenggak-lenggok, dan kepalanya bergoyang seperti punuk unta yang bergoyang. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak dapat mencium aromanya, padahal aroma surga dapat tercium dalam jarak
perjalanan segini dan segitu. Hadis sahih riwayat Muslim dan lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat-lihat kejadian dunia yang akan datang dan berbagai peristiwa yang menakutkan. Maka beliau mengetahui sesuatu yang dipakai oleh wanita, sehingga beliau menyebutkan hadis tersebut. Jadi tidak perlu heran dalam hal itu. Berikut perkataan para ulama tentang hadis tersebut. Al-Hafiz Abu Al-Hattab berkata, sabda beliau, ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Maksudnya adalah kelompok dari golongan segala hal. Ibnu Faris di dalam kitab Al-Musmal mengatakan bahwa cambuk termasuk sisaan yang sesuai, dan cambuk artinya mencampur suatu bagian dengan bagian yang lain. Sabda beliau, sekelompok wanita yang mengenakan pakaian namun layaknya telanjang, maksudnya dilihat dari segi baju mereka berpakaian, sedangkan dilihat dari segi agama mereka telanjang, karena mereka terbuka dan menampakkan lekuk-lekuk bentuk tubuh dan sebagian kecantikannya.